Tuhan, kembali kita masuk dalam renungan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita memuji Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita, Yohanes pasal 17 ayat 17 sampai ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Iya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Iya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita bacakan, yang menjadi renungan kita hari ini. Tema renungan firman Tuhan hari ini, kesatuan ilahi. Kesatuan ilahi adalah kesatuan antara Allah dengan kita dan kita dengan Allah. Dan setelah itu, kesatuan itu adalah antara kita dengan sesama manusia. Kesatuan ini merupakan perkumpulan satu dengan yang lain. Kesatuan adalah aneka ragam yang menjadi satu yang utuh dan serasi. Kesatuan ini kumpulan orang yang berbeda pendapat, berbeda karakter, berbeda latar belakang, tetapi kita disatukan dalam kesatuan ilahi
karena kita memiliki dasar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kesatuan ini merupakan kehendak Allah. Allah mau supaya kita berada di dalamnya, karena ini merupakan bukti bahwa Allah mengasihi kita. Kesatuan ini harus didasarkan pada kebenaran firman Tuhan, karena kalau tidak, iblis akan mengambil kesempatan memecah belah umat Tuhan sehingga akhirnya tidak sampai pada kehendak Allah, yaitu kesatuan ilahi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita melihat ayat yang ke-17 berkata seperti ini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Di dalam kesatuan kita, antara kita dengan Allah dan kita dengan sesama, harus dengan kekudusan firman Allah, sehingga akhirnya kita bisa sempurna dalam kesatuan itu seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Karena di dalam kesatuan harus didasarkan dengan kasih. Mari memperhatikan ayat 23. Aku ada di dalam mereka, engkau ada di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan seperti engkau mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kesatuan harus nampak yang namanya kasih Allah telah tercurah. Seperti Allah Bapa mengasihi Yesus Kristus, demikian juga Ia mengasihi kita. Terus mari kita memperhatikan ayat yang ke-26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kesatuan harus didasarkan pada kasih, sehingga kita tetap utuh. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu mementingkan kepentingan umum. Sehingga ketika kita punya pendapat, punya ide, kita tidak mementingkan apa yang kita pikirkan saja, tetapi apa yang dipikirkan oleh semua orang, oleh kebersamaan, apa yang dipikirkan bersama-sama sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kesatuan itu tetap utuh. Mengapa harus perlu kesatuan di dalam persekutuan dengan Allah? Kenapa harus dijaga? Karena apa? Ketika kita sudah menerima Yesus, kita sudah bertemu dengan Yesus, kita sudah bersatu dengan Yesus, dan hasilnya kita harus bersatu dengan sesama manusia. Kita harus bersatu dengan jemaat Tuhan, karena Yesus punya tujuan di dalam hidup kita. Setelah kita percaya kepada Yesus, orang lain juga harus melihat kita dalam persekutuan itu, melihat Yesus di dalam diri kita, sehingga genaplah firman Tuhan yang berkata di ayat yang ke-21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya. Bapak Ibu, ketika kita percaya kepada Yesus tidak berhenti di sini. Tuhan mau melalui persekutuan kita, melalui kesatuan kita, dunia tahu bahwa ada Yesus yang dimuliakan, ada kedamaian, dan akhirnya dunia bisa melihat dan percaya kepada Yesus. Ini adalah tujuan Yesus kepada kita. Ketika kita sudah mengalami kasih karunia Yesus dalam persekutuan kita,
sebelum kita bicara kepada orang lain tentang Yesus, mereka sudah lihat, wah ternyata mereka hidup dalam kerukunan. Mereka hidup dalam kasih Allah dan mereka tertarik sehingga mereka percaya kepada Yesus. Tetapi apa yang terjadi ketika tidak ada kesatuan ilahi dalam hidup orang-orang percaya? Terjadi yang namanya perpecahan, dan jangankan orang percaya kepada Yesus, jangankan mereka melihat kemuliaan Yesus dalam persekutuan kita, mereka pasti berkata, mereka ini orang-orang yang mengatasnamakan diri orang percaya, tetapi hidup mereka hidup bukan untuk Tuhan, melainkan hidup untuk iblis. Karena itu Bapak Ibu, mari jangan kita berikan celah kepada iblis untuk mengambil kedamaian dalam kesatuan ilahi itu. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan memajukan pelayanan kita, memajukan keinginan Allah di tengah-tengah persekutuan kita. Allah mau supaya kita bersatu. Allah mau supaya dalam persatuan kita ada kasih, ada kekudusan, sehingga dunia melihat bahwa kita adalah murid Yesus yang bisa diteladani dan mereka percaya kepada Yesus. Ini adalah akhir daripada keinginan Yesus kepada kita. Kita mau bersatu, kita mau bergandengan tangan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mari bersatu di dalam kesatuan ilahi. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati sedang jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga dan juru selamat kami, terima kasih buat firman-Mu. Dan biarlah kami sebagai sedang jemaat Tuhan menjaga kesatuan ilahi di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami melihat bahwa ada Yesus dalam persekutuan kami, ada Yesus dalam hati kami, sehingga mereka tertarik dan mereka percaya kepada Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.